subscribe, and comment. Lasmini Kuncoro. Sugi membuka mata. Tubuhnya terasa begitu lemas. Bahkan untuk sekedar mengangkat badan saja, ia harus bersusah payah. Telentang di atas dipan, Sugi menatap langit-langit kamar. Sudah berhari-hari dirinya hanya bisa seperti ini, tanpa dapat melakukan apapun. Sugi masih teringat akan apa yang terjadi. Sebelum keadaannya seperti ini, ia melihat sebuah bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Di kepalanya ada sepasang tanduk bengkok menyerupai tanduk seekor kambing yang darahnya ia minum. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. "Masuk," ujar Sugi. Seorang perempuan masuk membawa sepiring nasi dan lauk. Sejak beberapa hari yang lalu, Arjo memerintahkan salah satu abdinya untuk merawat Sugi. Hal ini biasa terjadi bagi abdi-abdi baru. Konon pernah ada yang sampai tak dapat melakukan apapun selama 1 bulan penuh. Efeknya berbeda bagi setiap orang. Teringat kilasan saat Arjo memasukkan darah binatang itu ke dalam tubuhnya. Ia seakan-akan berada di ujung nyawa. Sengatan yang menyakitkan serta pekik dari rasa sakit yang teramat sangat membuat Sugi akhirnya tak sadarkan diri. Namun semua itu sudah berlalu. Rasa sakit yang sempat Sugi rasakan perlahan-lahan mulai hilang. Hanya tenaganya saja yang belum benar-benar pulih. Sugi menatap perempuan itu. Cantik dan anggun dengan rambut dikucir. Ia mengenakan kebaya putih, menunjukkan proporsi tubuh yang semampai. Perempuan itu duduk di samping tempat Sugi berbaring. "Mas Sugi, gimana keadaan sampeyan hari ini?" Sugi mengangguk canggung. Selain cantik, dia juga begitu telaten merawat. Membuat Sugi merasakan godaan saat bersamanya. Namun Sugi mengingatkan diri bahwa ada istri di rumah yang tengah menunggu kepulangannya. Perempuan itu meletakkan sepiring nasi dengan lauk di atas meja. Ia juga membawa 1 ember air dengan kain basah di dalamnya. Perlahan-lahan perempuan itu mulai membersihkan tubuh Sugi. Dan ia pun merasa semakin canggung. "Kalau mau cerita, cerita saja," kata si perempuan sambil melihat Sugi. Wajahnya memerah. Sugi tak enak hati sehingga lebih memilih untuk diam. Setelah selesai membasuh badan Sugi, perempuan itu menyuapi Sugi sembari bercerita bahwa dia juga mengalami hal yang sama saat kali pertama datang di kediaman milik Kuncoro. Hal ini menjadi syarat wajib, mengingat Kuncoro memiliki banyak musuh. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Kuncoro memiliki sifat dasar, yaitu takut akan kematian, yang membuat lingkungan keluarganya begitu dilindungi. Sayangnya, hal itu tak terjadi pada Monokolo dan Kondoto. Mereka tetap mati di tangan musuhnya yang masih misterius. Dari mulut perempuan itu pula, Sugi akhirnya tahu banyak tentang siapa Arjo yang sebenarnya. Tak pernah ia duga sebelumnya, bila di balik kehitaman dunia yang Arjo tekuni, ia dikenal begitu dermawan di mata masyarakat. Bahkan beberapa orang sengaja menjadi abdi secara sukarela. Mereka begitu mengagung-agungkan Arjo.
Ini membuat Sugi merasa semakin penasaran dengan alasan Arjo menginginkan dirinya untuk menjadi abdi. Si perempuan selesai menunaikan tugasnya. Ia bersiap pergi saat Sugi memanggil namanya. "Matur nuwun yo, Lina." Perempuan itu tersenyum sebelum akhirnya menutup pintu. Di siang terik itu, setelah berhari-hari terkurung di dalam kamar, tenaga Sugi mulai pulih. Ia berkata kepada Sugeng bahwa ia sudah bisa bekerja untuk Tuan Arjo Kuncoro. Sugeng menyampaikan kepada Sugi untuk sementara mengisi posisi menjadi tukang kebun, merawat salah satu taman kebanggaan milik Lasmini Kuncoro. Lasmini Kuncoro? Sugi mengenal nama itu. Istri dari Arjo Kuncoro. "Iya," kata Sugeng, sembari menelusuri taman yang ditumbuhi berbagai jenis bunga berwarna-warni. "Sepertinya kamu kenal baik dengannya," kata Sugi. "Tentu aku mengenal dengan baik. Aku yang selalu melakukan perintah suaminya." Sugeng menatap Sugi, kemudian merangkul badan sahabatnya tersebut. "Gi, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi percayalah, aku tidak minta kamu memaafkanku. Tapi kali ini, aku tidak akan diam saja. Kamu akan lepas dari tangan Tuan Arjo tanpa ada korban di antara kita," ucap Sugeng menjelaskan. "Sudah, kamu urus saja taman ini. Aku akan sampaikan kepada beliau dan mencari tahu kapan dirimu akan siap." "Siap untuk apa?" tanya Sugi penasaran. "Siap untuk jadi sopir dari Tuan Sabdo Kuncoro. Kamu akan menjadi tangan kanan Tuan Sabdo." Sugi memandang Sugeng. Sekarang ia tahu bahwa rupanya Sabdo sudah ada di rumah ini. Sugeng meninggalkan Sugi seorang diri. Di sebuah gazebo di tengah-tengah taman, Sugi melihat seorang wanita tengah duduk di sebuah kursi goyang. Ia yakin wanita itu adalah istri dari Tuan Arjo Kuncoro, Lasmini. Kelam hitam. Arjo duduk bersila di hadapan Sabdo. Di depan mereka tersaji segelas cairan kental berwarna merah kehitaman yang baru saja diambil langsung dari batang leher seekor kambing hitam. Arjo berkata bahwa dia ingin melihat Sabdo meneguk cairan ini. Sabdo menatap gelas tanah liat tersebut. Ia menyanggupi permintaan Arjo dengan menelan bulat-bulat cairan itu langsung di hadapan Arjo Kuncoro. Sabdo merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa panas seperti membakar tubuhnya. Tetapi Sabdo berusaha menahan. Ia tak ingin Arjo melihatnya sebagai orang yang lemah. Namun, sekuat apapun Sabdo menahan, amis darah memuakkan yang mengganjal di kerongkongan membuat ia ingin muntah. Arjo melihat Sabdo mampu menguasai diri. Ia tersenyum puas sebelum berkata dengan yakin bahwa Sabdo adalah sosok yang selama ini ia cari. "Memang pantas kamu menyandang nama sebagai Kuncoro." Arjo tertawa begitu senang. Hari itu, Arjo tak henti-hentinya bercerita kepada Pras Anum, Batra, Intan dan Lasmini di meja makan bahwa Sabdo telah membuktikan diri sebagai seorang canguk sono yang dia cari-cari selama ini.
Tak semua senang dengan apa yang Arjo sampaikan. Hanya Intan Kunchoro yang menyambut cerita Sabdo dengan senyuman. Satu persatu dari mereka melangkah pergi meninggalkan meja makan. Sabdo duduk termangu di teras saat dirinya melihat sosok yang dia kenal. Sugi tampak tengah memangkas rumput tak jauh dari kamarnya. Ia menghampiri lelaki itu. Kedua mata mereka bertemu. Sugi melihat Sabdo yang terlihat jauh berbeda dari terakhir mereka bertemu. Sebelumnya, Sabdo adalah pemuda kampung usang yang tak dapat merawat diri. Sekarang, ia menjelma menjadi seorang pemuda rupawan. Karisma yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya menyeruak naik dan membuat gentar. "Mas Sugi, kemana saja selama ini? Kata Mas Sugeng sedang banyak urusan ya?" tanya Sabdo kepada Sugi. Sugi tersenyum mengiyakan. Ia memiliki urusan genting yang tak dapat ditinggalkan. Di siang terik itu, Sabdo menawari Sugi minum di depan kamarnya. Salah satu ruangan termegah di rumah utama keluarga Kunchoro. Sugi menerima ajakan Sabdo, meski merasa tak nyaman. Mereka duduk di depan satu meja. Setelah seorang abdi perempuan meletakkan gelas berisikan kopi, Sabdo bercerita bahwa kehidupannya kini berubah drastis. Sabdo sempat berpikir, mungkin akhir nasibnya hanya akan menjadi berandalan pasar. Namun setelah Sugeng dan Sugi datang menjemputnya, semua berubah. Mengajaknya minum bersama saat ini pun rasanya masih belum cukup untuk membayar jasa mereka. Sugi mendengarkan sembari terkagum-kagum, melihat Sabdo yang memang layak mendapatkan posisinya saat ini. Di tengah jamuan kecil itu, tiba-tiba Pras Anum dan Batra berjalan melewati mereka. Kakak-kakak Sabdo itu menatapnya dengan sorot mata menghina. Sembari menyeringai di hadapan Sabdo dan Sugi, Pras Anum berkata, "Lihat ini, kotoran tetaplah kotoran. Hanya bersama kotoran lainlah mereka bisa mengerti satu sama lain." Sugi menahan diri. Ia tahu posisinya. Sungguh hal terlarang bagi seorang abdi jika sampai berani menentang tuannya, yang berarti seluruh anggota keluarga Kunchoro. Sugi berdiri, mengangguk kepada Sabdo, lalu memberi salam yang sama kepada kedua pemuda Kunchoro tersebut. Namun Sabdo menahan Sugi, berkata bahwa tak masalah baginya menjamu seorang abdi di dalam wilayah. Pras Anum dan Batra melihat Sabdo dengan sorot mata mengancam. Pras sebagai anak sulung mendekati Sabdo, kemudian menampar wajahnya. Sabdo berdiri, menatap balik Pras dengan sorot mata yang membuat Pras merinding. Ia seperti melihat bayangan Arjo. Pras memutuskan untuk mundur, tak melanjutkan intimidasi serta ancamannya kepada Sabdo. Mereka berdua pun pergi. Sabdo kembali duduk, mempersilahkan Sugi meneguk kopi di hadapannya. Ia tahu bahwa ia baru saja membuat kedua kakaknya merasa terhina dengan sikapnya. Tetapi Sabdo siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya. Malam itu Sugi diminta menghadap Pras Anum dan Batra. Pesan itu disampaikan oleh seorang abdi lelaki yang tinggal di samping kamarnya. Apa yang diinginkan dua anak Kunchoro itu darinya? Sugi bergegas menuju rumah utama, tempat Pras Anum dan Batra tinggal. Apakah ini karena kejadian jamuan tadi siang? Sugi mengetuk pintu kamar Pras Anum dan Batra.
pintu terbuka. Sugi berpapasan dengan seorang abdi lelaki yang keluar dari kamar. Abdi yang lebih muda darinya itu terkejut melihat Sugi. Ia setengah menunduk malu sambil melangkah pergi dengan langkah kaki terseok-seok. Sugi memperhatikan sejenak abdi lelaki itu sebelum melangkah masuk. Pras Anum dan Batra tengah duduk di kursi. "Namamu Sugi, bukan?" tanya Batra. Sementara Pras Anum tampak mengamati Sabdo. "Benar, Tuan." Sugi mengangguk. "Apa hubunganmu dengan Sabdo?" tanya Batra. "Kami tidak memiliki hubungan. Aku adalah orang yang diutus oleh Tuan Arjo untuk menjemputnya." Pras Anum menata Batra. Mereka saling memberi gestur pesan yang Sugi tak mengerti. Pras Anum berdiri dari kursinya, melihat wajah Sugi dan mengamati tubuhnya dari atas hingga bawah. Kemudian, ia menampar wajah Sugi hingga tersungkur jatuh. Pras Anum menghajar Sugi, menendang tubuhnya berkali-kali, kemudian mengambil sebuah rotan. "Lepaskan pakaianmu," perintah Pras. Sugi masih diam, menahan diri. "Bangsat, lepas pakaianmu, sekarang. Atau kamu mau yang lebih menyakitkan dari ini?" Sugi pun menurut. Ia menanggalkan pakaiannya. Setelah itu, ia dipaksa untuk berlutut. Pras Anum mencambuk punggung Sugi dengan rotan. Sugi hanya dapat menahan rasa sakit saat rotan menyentuh kulitnya. Kini, kulitnya terasa seperti terbakar. Punggungnya mulai mengeluarkan darah segar. Ingin rasanya, ia menghantam dua berdebah ini. Tetapi sekali lagi, ia teringat pesan Sugeng. Sugi menguatkan diri untuk tidak terpancing. Ia tak ingin semua bertambah buruk. Sugi hanya dapat diam, sembari sesekali mencengkeram tubuhnya. Pras Anum akhirnya berhenti mencambuki Sugi. "Pergilah, Jongos. Seharusnya kamu sadar posisimu. Tukang kebun sialan. Bila Sabdo menjamu dirimu lagi, tolak. Mengerti?" Sugi meninggalkan tempat itu sembari menahan perih saat kulit punggungnya menyentuh pakaian yang ia kenakan. Suara tawa Pras Anum dan Batra terdengar di telinganya. Saat di persimpangan pintu, hampir saja ia menabrak seseorang di dalam kegelapan rumah utama. "Maaf," kata Sugi. Rupanya seseorang yang berdiri di hadapannya adalah Lina. Lina tak dapat menyembunyikan wajah terkejutnya. Ia bertanya, apa yang Sugi lakukan di sini? Sugi pun bercerita apa yang baru saja menimpanya. Wajah perempuan itu tampak bersimpati mendengarnya. Ia berkata, lebih baik Tuan Arjo tahu perbuatan dua begundal itu. Tetapi Sugi memilih untuk tidak memperpanjang semua ini. Pandangan Sugi tertuju pada apa yang Lina bawa. Sebuah kendi berisikan cairan berbau amis. Apakah mereka memintamu untuk melakukan? Lina menghentikan kata-katanya. "Melakukan apa?" tanya Sugi penasaran. "Sudah, lupakan saja." Lina tersenyum, bersiap melangkah pergi. Sugi menahan Lina, bertanya untuk apa dia membawa kendi itu. Namun Lina tak menggubris pertanyaan Sugi. Ia memilih untuk melewati pemuda itu. Melangkah semakin cepat, yang justru membuat Sugi semakin curiga. Rasa penasaran Sugi membuatnya membuntuti Lina.
ia melewati sebuah lorong panjang di bagian rumah ini. Dalam cahaya remang-remang, Lina berhenti di sebuah ruangan, lalu mengetuk pintu. Tampak Intan Kunchoro membuka pintu. Lina melangkah masuk. Sugi mengamati mereka dari jauh. Sugi terkejut ketika bahunya disentuh dari belakang. Sugeng rupanya. Ia menatap Sugi menyelidik. "Apa yang kamu lakukan di sini, Gi?" Sugi bercerita apa yang baru menimpanya. Sugeng pun mengajak Sugi ke kamarnya. Sugi melepas pakaian, membiarkan Sugeng membersihkan luka itu dan mengoleskannya dengan salep. "Begini," kata Sugeng, "memang tak sepantasnya kamu menerima ajakan Sabdo. Bagaimanapun juga, sekarang dia adalah tuan kita. Tapi Pras dan Batra memang keterlaluan. Bila ini sampai terdengar Tuan Arjo, dia akan sangat marah." Sugeng mengambil sebatang rokok dari kantong, lalu menawari Sugi. "Bila kamu sudah tahu seluk-beluk tinggal di tempat ini, semua akan baik-baik saja. Lagi pula, kamu tak perlu khawatir lagi. Penghasilanmu akan lebih dari cukup." Sugi merasa terusik. Ia tak pernah berpikir tentang uang. Apalagi setelah tahu betapa anehnya keluarga Kunchoro. Ia terjebak di sini karena mahar sialan yang sudah menjerat istrinya. "Menurutmu, untuk apa Lina membawa benda itu ke Nona Intan Kunchoro?" "Gi," kata Sugeng mengingatkan. "Lebih baik kamu tak usah mencari tahu. Kerjakan saja apa yang menjadi tugasmu. Percayalah, kamu tak ingin tahu hal-hal seperti ini." Meski rasa curiga Sugi begitu besar, Sugi hanya mengangguk saja. Ia berpamitan pulang setelah Sugeng selesai mengolesi semua luka Sugi. Tepat tengah malam, Sugi berjalan menuju kamar. Tanpa sengaja, ia melihat seseorang melangkah sendirian di taman. Ia mengenakan kain yang menutupi sebagian tubuh serta wajahnya. Berjalan terburu-buru. Sugi memperhatikan dengan seksama sosok misterius itu dari semak belukar di samping pohon. Sosok itu berhenti, menoleh, memperhatikan sekeliling. Untungnya, Sugi dapat lebih dahulu bersembunyi. Setengah wajah dari kain yang menutupi kepalanya terlihat. "Lasmini, apa yang dilakukan istri Tuan Arjo Kunchoro tengah malam seperti ini? Untuk apa melangkah ke arah paviliun di sebelah timur rumah utama?" Sabdo melihat seseorang tengah duduk di kursi tua. Wajahnya tertutupi bayangan gelap. Kulitnya kurus kering. Ia tengah memandang Sabdo. "Kamu sudah melihatnya?" katanya. Sabdo penasaran dengan siapa dia berbicara. Perlahan, Sabdo berjalan mendekati sosok asing itu. Ia ingin melihat wajahnya dengan jelas. "Aku akan mewariskan Canguk Sonoku. Tapi kuperingatkan kepadamu, dia belum melihat bahwa kamu pantas mendapatkannya. Dia belum mengakuimu walaupun dia sendiri yang memilihmu." "Siapa?" tanya Sabdo. "Siapa yang belum mengakuiku?" Tiba-tiba dari belakang, Sabdo mendengar suara rintihan tangis. Sabdo menoleh, mendapati seorang perempuan yang terlihat familiar. "Ibu?" Sabdo mendekati sosok perempuan yang meringkuk, menundukkan kepala. Wajahnya tertutup rambut panjang.
Saat Sabdo menyentuh bahu perempuan itu, ia mengangkat wajah. Ibu melotot sembari menyeringai. Bola matanya mengeluarkan air mata darah. Dengan cepat, sosok itu mencengkram wajah Sabdo dengan kuku jarinya. Suaranya terdengar parau dan keras. "Eling, Eling nak, Eling pesen ibu." Sabdo mengenal sorot mata itu. Meski tidak yakin apakah ia benar-benar ibunya, kata-katanya seperti ingin memperingatkannya. Ojo dituruti, ojo dituruti wong bajingan kuwi." "Siapa?" tanya Sabdo. "Siapa, Bu?" "Kamu tahu siapa orangnya?" Dari belakang Sabdo terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Sabdo menoleh. Sosok asing itu kembali berbicara kepadanya. "Kamu akan menghadapi sebuah pilihan yang sulit. Pilihan ini yang akan menentukan nasib kehidupanmu di masa depan." Terdengar suara embikan. Seekor kambing hitam tiba-tiba muncul. Binatang itu melihat ke arah orang asing di kursi tua. Sosok di kursi tiba-tiba lenyap, bersamaan dengan perempuan yang menyerupai wajah ibu. Binatang hitam itu menatap Sabdo. "Aku akan mengabdi kepadamu, tapi kamu harus memberiku tumbal. Aku ingin darah dari Ranum." Sabdo tersentak mundur, terkejut mendapati kambing itu dapat berbicara. "Ranum apa? Kamu tahu siapa yang kumaksud?" Sabdo menggeleng, benar-benar tak mengerti arah pembicaraan ini. "Bila kamu dapat memenuhi permintaanku, akan kubantu dirimu sampai ke puncak bunga Wijayakusuma. Kamu akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, serta keinginan apapun. Bersamaku, maka kamu akan memenangkan pertarungan ini." "Pertarungan?" Dari belakang binatang itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang hitam dan begitu besar menjulang. Melihat Sabdo dengan bola matanya yang merah, Sabdo tersentak dari tidurnya. Mimpi itu lagi. Apa sebenarnya maksud dari mimpi-mimpi ini? Apakah mungkin ada hubungannya dengan Terah Kuncoro? Pintu kamar Sabdo diketuk dari luar. Sabdo turun dari dipan, kemudian membuka pintu. Di sana berdiri seseorang yang membuat Sabdo terkejut. Intan Kuncoro menemuinya dengan gaun tidur yang cantik. Mereka saling menatap. Apa yang dilakukan perempuan ini tengah malam begini? Tanpa berkata apa-apa, Intan melangkah masuk ke kamar Sabdo, menarik tangan Sabdo, dan akhirnya menutup pintu, membiarkan malam menelan mereka ke dalam kesunyian. Sugi mengekor tanpa sepengetahuan Lasmini. Ia terus berjalan menuju paviliun, sebuah bangunan dari kayu solid dengan pagar serta anak tangga yang menyerupai rumah panggung dengan gaya khas Jawa. Lasmini membuka pintu paviliun, melangkah masuk, sementara Sugi masih mengamati dari kejauhan. Dari kegelapan pohon-pohon besar yang menyembunyikan dirinya, Sugi melangkah mendekat. Mengendap-endap, Sugi bergegas melihat lebih dekat apa yang sedang dilakukan oleh istri Arjo Kuncoro di dalam paviliun tua. Sugi tak pernah tahu isi bangunan itu. Ia sempat bertanya kepada abdi-abdi lain, kenapa ada bangunan tua yang jaraknya jauh dari rumah utama.
Namun tak ada satupun dari para abdi yang punya jawaban. Sugi meraba pintu jati yang dilumuri minyak wangi. Ia menyentuh gagang pintu, lalu mendorongnya pelan. Rupanya, Lasmini tidak mengunci pintu. Tak jauh dari pintu, terdapat ruang sempit dengan tangga menurun. Sugi mengamati sekeliling. Banyak benda-benda antik yang aneh, termasuk patung kambing yang dibuat dari keramik. Di bawah kaki kambing itu, ada persembahan dengan aroma kemenyan begitu menyengat. Sugi mengawasi pilar dekat anak tangga, memastikan tak ada orang yang melihat. Apa Nyonya Lasmini menuruni tangga ini? Sugi memutuskan untuk turun menuju lantai bawah tanah. Di sudut-sudut ruang, banyak kendi tua dengan aroma rempah, dan beberapa bilah keris digantung di sepanjang tembok kayu. Sugi mengamati benda-benda itu, yang menurutnya terlihat seperti tempat pemujaan. Tanpa sadar, ia berjengit saat menyadari di hadapannya berdiri seekor kambing berbulu coklat melihat ke arahnya. Sugi menelan ludah, berharap binatang itu tak bersuara dan membahayakan dirinya yang sedang mencari tahu keberadaan Lasmini. Syukurlah, binatang itu seakan mengerti dengan apa yang sedang Sugi pikirkan. Terdengar sayup suara dari salah satu pintu di ujung ruangan. Sugi mendekat, sembari mengawasi kambing coklat itu. Ia mengintip dari sela pintu. Ia melihat bayangan seperti manusia, tetapi dengan sesuatu yang runcing di kepalanya, seperti tanduk. Terdengar suara lenguhan Lasmini dari ranjang. Sugi mencoba bergerak sedikit, mendorong pintu. Ia melihat lebih jeli apa yang sebenarnya terjadi. Lasmini telentang di atas dipan bertirai transparan. Sosok hitam bertanduk berdiri menyetubuhi perempuan itu. Sugi terguncang melihat kejadian ini. Ia melihat tubuh manusia dari pantulan bayangan di dinding. Tetapi anehnya, yang berada di sana sebenarnya adalah seekor kambing. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba, kambing hitam yang ada di dalam ruangan menoleh ke pintu tempat Sugi berdiri. Terdengar suara mengembik dari kambing putih yang tahu-tahu muncul di belakangnya. Bahaya. Sugi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Lasmini meneriakinya, tetapi Sugi tak peduli. Sugi menapaki tanah rumput, berlari sekuat mungkin menyusuri taman, lalu bergegas masuk ke kamar. Sebelum akhirnya ia mengunci pintu. Ia meringkuk di bawah ranjang, berharap apa yang dilihatnya barusan hanya mimpi belaka. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara mengembik yang datang entah dari mana. Sugi berjalan menuju pintu dengan jantung berdebar-debar. Ia mengintip dari lubang pintu. Tak ada siapa-siapa di luar. Kemudian Sugi terdiam sejenak, memastikan sekali lagi. Tiba-tiba Lasmini muncul, berdiri di luar, memandang ke arah kamarnya dengan sorot mata tajam. Rambutnya terurai panjang berantakan. Ia menyeringai seakan-akan tahu bahwa Sugi sedang melihatnya. Tak lama kemudian, Lasmini melangkah pergi meninggalkan Sugi seorang diri dalam ketakutan hebat. Sugeng benar, tak seharusnya ia mencari tahu semua ini sampai seperti ini.